Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Perkenalkan, nama kakak ya, Kak Nani. Kali ini kakak mau memperkenalkan segmen baru di Ngejat Channel, yaitu segmen untuk adik-adik semua. Segmen bercerita dan berkreasi. Adik-adik tahu nggak gajah? Iya, gajah. Kalau ciri khas gajah itu dia punya apa? Selain badannya yang besar, punya apa? Iya betul, punya belalai yang panjang. Nah, cerita kali ini itu tentang belalainya si Tiwi. Belalai Tiwi, kakak ambil buku ceritanya dari Readstreet. Adik-adik juga bisa membaca buku aplikasi di Readstreet ini ya, di handphonenya. Belalai Tiwi. Sebelum kakak bercerita, adik-adik boleh dong subscribe dulu ya channel Ngejat Channelnya. Dan nanti untuk segmen ini sebetulnya kakak belum bikin nama nih adik-adik semuanya. Adik-adik boleh dong bantu kakak ya untuk ngasih nama segmen bercerita dan berkreasi di Ngejat Channel kali ini. Oke nggak adik-adik ya? Oke, kita langsung ceritanya ya. Saat bermandi di sungai, Tiwi ingin pamer belalainya. Ngapain ya? Aku pengen memperlihatkan keahlian belalaiku deh, kata Tiwi. Lalu piur, dia menyemburkan air kemana-mana. Tetapi sayang, perilaku Tiwi itu membuat terganggu teman-temannya. Satu persatu teman-temannya pergi meninggalkan Tiwi. Dan akhirnya Tiwi juga jadi sendirian. Kemudian Tiwi berjalan lagi. Dan dia menemukan seekor, apa coba? Yang bunyinya ya, seekor apa? Monyet, betul. Kemudian Tiwi melihat seekor monyet sedang bergelantungan di atas pohon. Aku juga pengen ikutan kayak monyet ah. Dan Tiwi pun ikut-ikut kayak monyet menggelantungkan dirinya dengan belalainya. Dia menggelantungkan belalainya di atas pohon. Tiwinya senang, tapi tiba-tiba plak! Apa yang terjadi adik-adik? Dahan pohonnya jatuh ke bawah dan membuat Tiwi jatuh terpelanting. Aduh sakit, kata Tiwinya. Dan monyet pun kesal dengan perilaku Tiwi. Kemudian monyet pun pergi meninggalkan Tiwi. Akhirnya Tiwi pun sendirian juga. Kemudian dia menemukan seekor kelinci. Hai kelinci, namaku Tiwi. Boleh main gak sama kamu? Kata Tiwi. Boleh kok, main ayo, main aja, kata kelincinya. Adik-adik, kemudian Tiwi menirukan seekor kelinci dan dia mencoba meloncat. 1, 2, 3. Tetapi karena belalainya terlalu panjang sehingga mengakibatkan belalainya sering terinjak-injak ketika si Tiwi mulai meloncat-loncat dan dia membuat badannya terpelanting ke belakang. Aduh, sakit. Ternyata kamu gak bisa melompat ya, kata si ekor kelinci. Dan akhirnya Tiwi pun ditinggalkan oleh seekor kelinci. Kemudian dia berjalan lagi dan dia menemukan seekor tenggiling. Ada tahu nggak binatang tenggiling? Itu loh binatang yang suka mengguling-guling menjadi seperti bola. Nah, ya binatangnya seperti itu. Dan akhirnya Tiwi pun kemudian mencoba bermain dengan tenggiling. Dia menirukan gaya tenggiling. Pengen mencoba menggulingkan badannya, badan besar Tiwi dicoba dia lipat sedikit demi sedikit dia lipat. Dan tapi apa yang terjadi? Apakah gajahnya, Tiwinya bisa menggelinding seperti tenggiling? Ternyata tidak adik-adik. Dia tetap terjatuh. Mencoba lagi, aku mau coba. Dia terjatuh lagi, aku mau mencoba. Dia terjatuh lagi dan dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh tenggiling. Setelah ditinggalkan oleh tenggiling, kemudian Tiwi mendengar suara jeritan. Tolong! Hah? Dari mana asalnya jeritan itu ya? Tiwi kemudian bergegas menuju tempat suara.
Dan ternyata tahu nggak adik-adik, di sana terjadi kebakaran yang sangat besar. Hah? Apa yang harus kulakukan? Kata Tiwinya kaget melihat api yang sangat besar dan dia hendak mau menolong orang-orang di sana. Tiwi berpikir keras, apa yang bisa aku lakukan? Aha, kata Tiwi. Kemudian dia mencoba menggunakan belalainya mengangkut air. Dia sedot air di sungai dan kemudian dia bawa air tersebut menuju ke tempat pembakaran. Kemudian dia menyemburkan air itu ke mana adik-adik? Ya betul, menyemburkan airnya ke tempat kebakaran tersebut. Wush, teman-teman yang lain pun menyemangati Tiwi. Tiwi, 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 Tiwi. Seperti itu adik-adik, dan akhirnya kebakaran pun berhasil dipadamkan oleh Tiwi. Akhirnya apa kira-kira yang terjadi nih adik-adik semuanya? Ya betul, akhirnya Tiwi pun menyadari bahwa potensi yang dia miliki kalau digunakan untuk menolong orang lain sangat menyenangkan katanya. Dan besoknya Tiwi pun mulai membantu bapak petani untuk apa? Coba untuk apa ya kira-kira? Apa? Ya, bapak petani, Tiwi menolong bapak petani untuk menyiram tanaman yang ada di hutan, dan dia sangat senang melakukan itu. Dan apalagi yang dilakukan Tiwi? Sekarang Tiwi sering bermain sama teman-temannya di sungai, dan dia membuat pancuran air dari belalainya. Dan teman-temannya di bawah sangat senang bermain air. Begitulah Tiwi. Adik-adik juga pasti punya potensi masing-masing kan? Setiap orang pasti unik dan punya potensi masing-masing, punya hobi masing-masing. Adik-adik semua boleh kok berekspresi apa yang adik-adik mau kembangkan. Mau mulai dari musik, adik-adik yang suka bernyanyi, potensi bernyanyinya dikembangkan. Adik-adik yang senang bahasa, potensi bahasanya juga dikembangkan. Adik-adik boleh mengembangkan potensi masing-masing. Dan adik-adik juga bisa mencontoh Tiwi. Potensi yang adik-adik miliki bisa digunakan untuk menolong orang lain, termasuk menolong mama dan bapak di rumah ya. Jangan lupa, itu harus diprioritaskan. Demikian adik-adik semuanya cerita tentang belalai Tiwi. Dan oh iya, sekali lagi kakak mau mau minta tolong dong sama adik-adik, kasih nama segmen cerita dan berkreasi di Ngejat Channel ini ya. Segmennya kira-kira namanya apa nih yang bagus? Nanti sebenarnya video segmen ini segmen khusus adik-adik semua, yang hasilnya nanti bakal ada kreasi-kreasi untuk adik-adik semua. Kemudian bakal ada cerita-cerita atau dongeng-dongeng di segmen untuk adik-adik di rumah. Gimana adik-adik semuanya, mau kan bantu kakak untuk menamai segmen ini? Oke adik-adik, demikian cerita dari kakak tentang belalai Tiwi. Sekali lagi kakak ingatkan bahwa cerita kakak ini diambil dari ini nih, buku dari aplikasi Retrieve. Judulnya Belalai Tiwi. Ini seperti ini, aplikasinya seperti ini. Nah, adik-adik, banyak kok kakak referensi aplikasi buku, aplikasi-aplikasi yang bisa adik-adik pergunakan untuk membaca buku. Di antaranya Let's Read ini. Nextnya kakak akan kasih tahu lagi aplikasi apa saja sih yang bisa digunakan untuk adik-adik belajar di rumah, terutama untuk membaca buku. Nanti ya di episode selanjutnya. Oke, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.